kita kedatangan kakak beradik yang baru pertama kali menjalankan puasa tanpa orang tua. Kita panggil ini dia, Sony Septian dan Kak Rensi Milano. Dan sebelum berpuasa, Sony ini sempat berziarah ke makam sang ibunda tercinta. Son, dan juga Kak Rensi ini mungkin menjadi puasa yang paling terasa karena puasa tanpa mama ya? Iya. Oke, tapi apa hal yang paling terasa hilang sekali? Ya biasanya kan kalau sebelum puasa tuh selalu ke rumah mama. Ya. Tapi sekarang datangnya ke makam oleh mama. Bisa dibilang nih Ramadan pertama tanpa cinta pertama sih. Pasti ada yang hilang. Kalau sahur kan mama selalu bangunin ya. Di grup sahur gitu. Padahal kita udah sama-sama udah gede, udah berumah tangga. Masih dibangunin sahur, jangan lupa sahur. Sekarang udah gak ngalamin itu lagi. Kata yang paling hilang tuh kata-kata nasihat. Udah gak ada lagi gitu. Selalu aja mengingatkan nih kata mutiara gitu. Itu kayaknya udah sepi gitu, udah gak ada. Seolah-olah udah jadi hilang gitu ya. Yang biasanya mungkin baik itu pesan di handphone atau ngomong langsung, pasti orang tua mah isinya penuh nasihat. Iya. Ya. Tapi kebiasaan apa yang paling dirindukan sama mama? Kalau aku setiap abis pulang syuting subuh, aku nggak langsung pulang ke rumah, aku pasti ke rumah mama gitu. Cuman nemenin mama sarapan, terus ngingetin udah minum madu atau belum, udah makan atau belum. Sudah pulang gitu. Tapi biasanya sering aku lakuin setiap mau pulang tuh aku berkali-kali kayak dadah mama pulang dulu ya gitu. Nanti dadah mama pulang lagi ya gitu. Kayak cuma nggak pengen mukanya tuh berpaling lihat mama gitu. Karena aku ngerasa takut gitu. Kayak takut nih kayak terakhir kalinya aku ngeliat mama pada saat itu. Nggak tahu aku udah ngerasain itu. Terus kayak kalau mama nginep di rumah, aku selalu nemenin sebelum mama tidur di kamar tuh aku selalu usap-usap kepalanya, aku ciumin gitu kan. Selamat tidur ya mam, terus aku doain. Tapi di situ berasa takut gitu. Ya. Takut nanti ketika mama tidur matanya nggak kebuka lagi besok paginya. Jadi udah mulai ngerasa takut itu setelah mama divonis 2 tahun kan waktu itu sama dokter. Jadi setiap hari selalu ngalamin itu. Kalau Kak Rensi? Kalau aku tuh yang soalnya nggak bisa ya kalau ngomongin tentang mama itu kayaknya kayak masih ada di sekitar itu. Kayak nggak percaya dia pergi gitu. Karena dari kecil sampai besar kan, sampai mama nggak ada tuh, di saat mama sakit itu kan, setiap hari kan aku yang selalu bawa ke rumah sakit, sinar itu sampai berbulan-bulan gitu. Jadi di saat mama nggak ada tuh, kursi rodanya sampai sekarang tuh masih aku nggak boleh kasih orang gitu. Jadi memang harus aku minta disimpan sampai kapanpun. Jadi kamar mama juga yang di rumah juga aku yang tidurin gitu. Sampai bilang, Kak Cici berani di kamar mama, kenapa nggak berani? Mama seneng kok kalau kamarnya dirapiin sama aku bilang gitu. Jadi hari-hari itu mama kayak masih ada di situ gitu. Jadi nggak tahu deh kalau ngeliat bayangan mama tuh kayaknya nggak pernah, dia tuh nggak pernah pergi dalam hati aku, ada terus gitu. Makanya tuh kayak sering dibikin kangen gitu, nggak tahu kenapa ya. Jadi pas kemarin mama sakit tuh lebih sering sama Kak Rensi justru? Iya, kadang kalau misalkan semua sih, pokoknya kalau bagian ke rumah sakit yang berjam-jam tuh aku yang selalu sampai nemenin sampai malam. Kalau ke rumah sakit tuh kan nggak bisa cepet ya, apalagi kemo gitu, apalagi kalau udah di sinar tuh berjam-jam. Antrinya tuh sampai puluhan orang gitu, bisa dari pagi jam 9, jam 6 baru pulang gitu. Itu tiap hari gitu. Itu yang biasa mama kadang-kadang, Kak Cici bisa nemenin mama nggak mau sinar? Iya mah ayo, udah ntar kadang-kadang sama dia tuh udah kayak bukan ke rumah sakit, jatuhnya kayak piknik aku bilang gitu. Karena abis itu ya makan kemana gitu. Itu yang bikin ngangenin. Oke. Jadi mama punya cara sendiri. Padahal itu sebenarnya kalau lagi ke rumah sakit lagi fokus ke sakitnya ya. Sebenarnya iya. Mama coba mengalihkan sesuatu yang ya dikasih hiburan, makan, pergi makan. Jadi ada termotivasi yang lain, gak fokus ke sakitnya aja gitu ya. Mungkin maksudnya itu. Tapi apa yang kalian sampaikan kalau melihat sosok yang satu ini?
kentang. Ini foto lama ya? Iya, 2 tahun lalu. 2 tahun. 2 tahun lalu. Apa yang ingin Sony sampaikan kalau melihat foto ini? Kangen aja. Selalu kangen ketawanya mama. Kangen bercandanya mama. Kangen kalau di grup WA tuh mama selalu ngirimin berita politik sama berita kriminal. Lucu banget mama selalu ramein itu. Terus kangen kalau ngeliat mama tuh kalau lagi nyanyi suka lupa sama sakitnya. Terus aku jadi ingat semua pesan mama. Kangen nemenin mama, selalu ngajak mama ke mall. Cuma pengen ngasih makan yang dia suka. Pokoknya selalu ingat semua nasihat mama. Mama selalu hidup di hati aku sampai sekarang. Dia seneng nonton live musik. Jadi kalau misalkan live musik Kak Cici nonton live musik yuk. Di mana mah? Ada udah di situ. Itu kadang nggak mau pulang, katanya mama seneng di sini, kalau di sini kok tangan nggak sakit ya kata. Tapi kalau udah sampai rumah tuh tangan nyeri lagi kata gitu. Ya udah jadi berusaha gimana sama dia tuh nonton live musik gitu. Suka lupa sakitnya kalau udah ini. Makanya dia seneng ada hiburan-hiburan kayak ke karaoke atau kadang-kadang di rumah ada kita pasangin karaoke tuh buat dia nyanyi. Nanti siapa kek temennya disuruh di rumahnya suruh nyanyi gitu. Ntar dia siapin makan, ayo makan. Mama masak nih sambil nyanyi-nyanyi buat ngibur dia aja supaya ngilangin nyerinya itu. Jadi mengalihkannya sebenarnya mama itu cuman hiburan ya? Hiburan ke teman, ke Hiburan cucu, ke ya? anak. Jadi nggak terfokus sakit ini sakit ini. Terakhir Iya. udah ngerasa mama kayak udah nggak kuat lagi sakitnya adalah ketika waktu aku ajak pergi, mama udah nggak mau. Biasanya tuh mama selalu senang kalau diajak pergi. Mama bilang, enggak Son di rumah aja, mama udah nggak kuat katanya. Gitu. Ya, sama nggak mau makan. Tadinya kan makan tuh saya bikinin kayak bubur di blender kan. Itu awalnya banyak, pas udah mulai drop, 1 suap bubur aja udah nggak nerima. Nah sama terakhir sebelum dikasih makan tuh, yang banyak ya. Jadi itu di situ. Kata biarin buat ngebersihin katanya biar nggak ngerepotin saya kata gitu. Waduh udah kayak ada dekat tuh sama makannya 1 suap udah nggak bisa. Nelen pun udah dipaksa nggak bisa. Nah itu udah drop itu banget. Langsung Oni bawa ke ICU ya Oni waktu itu terakhir. Son, tapi kaget nggak ketika biasanya mama mau diajak jalan, saat itu malah nggak mau diajak jalan. Kamu panik atau berusaha tenang? Aku tuh ngerasa sebenarnya aku ngedenial ini ya gitu. Enggak, aku selalu berdoa. Pokoknya selama mama divonis 2 tahun itu, setiap hari itu aku nggak lepas sedekah subuh cuma buat bilang mama tuh sehat panjang umur. Aku selalu bilang kayak gitu. Aku selalu sedekah untuk niatinnya seperti itu gitu. Ketika mama sudah mulai ngerasa tadinya seperti dibilang, aku langsung bilang sama diri aku kayak mama udah nggak lama nih gitu. Walaupun selama ini aku nggak pernah nyerah gitu. Doa aku selalu panjang umur, sehatkan kalau bisa sampai 100 tahun itu aja gitu. Tapi ketika mama udah kelihatan aneh, aku bilang dalam diri aku, mama udah nggak lama gitu. Dan itu selalu ada gitu. Aku tepis gitu, enggak, ini negatif thinking, enggak, ini udah nggak lama. Bener kejadian. Udah banyak sih keanehan yang kita lihat mama waktu dari ICU. Matanya udah kayak ke atas terus gitu. Terus hidungnya udah kayak agak runcing gitu. Cuman kita tetap semangatin terus untuk sembuh. Tapi mama vonis 2 tahun bisa hidup 3 tahun, Masya Allah. Bisa lebih lama. Iya. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat ya artikelnya. Silakan. Bahagia Sony Septian liburan di Bali usai sakit. Kemarin sebelum puasa ya. Iya, sebelum puasa ke sana. Virus bilang, ayo sekarang karena obat dosis aku sudah dikurangin. Terus sempat check up dokter, terus dokter bilang, Pak udah sembuh ya, stroke-nya udah nggak ada sisa gitu. Saya seneng ngeliatnya kayak orang yang nggak pernah habis stroke gitu. Oke. Terus saya boleh keluar nggak? Boleh, tapi jangan yang jauh-jauh. Maksudnya nggak boleh yang keluar negeri apa segala macam. Oke. Akhirnya ya udah virus bilang ke Bali karena tahun lalu aku pengen ke Bali karena aku suka banget sama Bali kan. Diajaklah sama virus ke Bali. Pokoknya di situ bilang kamu nggak boleh mikirin apa-apa, nggak boleh mikirin kerjaan, seneng-seneng aja. Jadi handphone tuh aku lama di hotel aku taruh gitu. Cuma buat seneng-seneng aja. Aku kemarin juga sempat liburan kan, nggak boleh kata Ruben gitu kan, jangan bawa handphone gitu. Handphonenya taruh aja. Benar Wendy. Pas gua balik ke kamar handphone gua hilang. Tapi emang perfect loh. Iya, emang paling bener di bawah Wendy. Nggak bisa geletakan kalau dia mah. Sama, kadang HP gua hilang aja, kadang dia yang ngumpetin. Bukan orang lain. Kalian berdua jangan salahin Ruben ya. Ruben ngambil handphone kan dijual ke gua. Udah ya.
Tukang tadah ya, tukang tadah. Langsung tak-tok punchline selesai ya. Kita reka adegan dulu ya. Masa digituin temennya lagi ngelawak. Temennya lagi ngelawak digituin. Jadi ceritanya, Sony lagi liburan di pantai sama King Fast. Yang jadi King Fast Wendy, yang jadi Ejas Ayu. Ejas Ayu. Wendy dan Ayu minta ke Sony mau berenang, tapi Sony melarang karena ombaknya besar. Tapi mereka tetap mau berenang. Akhirnya Sony mengizinkan Wendy dan Ayu berenang. Dari kejauhan mereka melihat ada ikan. Ada ikan dan Ayu malah mau menangkap ikan gurame. Ya, gurame. Ikan besar. Menggunakan jaring besar. Dadan sehat Dan. Dan akhirnya mereka berhasil membawa pulang tangkapannya. Dengan cara apa mereka menangkapnya? Wendy sama Ayu udah tahu deh. Silakan. Ya. Kita jadi anaknya Sony kan? Ya, pas. Action. Papa, kita pengen berenang boleh nggak sih sama kakak? Mau berenang. Berenang. Ya, jangan. Apa sih papi kan? Hah? Panggilnya Papi, Dedi. Oh, Dedi. Lupa manggil sama Iya papa maaf, sendiri. udah Jadi aku mau berenang boleh nggak? Jangan berenang dulu. Kan Kenapa? belum berakit-rakit ke hulu. Beda Dedi. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Palembang. Ya, bukan dong. Kasian dong. Ah, kakak. Apa ya? Kalau Ayu tahu nggak apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kesepian. Kesepian, kasihan. Apa, parah deh. Masih kecil udah kesepian. Masih kecil udah kesepian. 11 tahun kesepian. Yang benar itu berakit-rakit dahulu, berenang-renang kehabisan. Akhirnya mereka pun berenang. Biar, papa, biar. Ejas, Fas, awas. Aman. Ada paus terdampar. Penonton. Hei. Nih, lihat aku jadi putra duyung. Mau ngapain lagi, Gel? Iya kurang Main ya. aja. Kamu ikan ikut aku yuk. Iya, aku ikan. Mau diapain, Fas? Mau diapain, Fas? Main action. Daddy. Kenapa? Daddy, ini kita ketemu sama cumi bakar nih, mau cumi bakar. Kita tangkap yuk. Daddy, kita tangkap. Tangkap. Ini berdua sampai seneng banget, sampai seret banget. Awas ya, sampai darah gua berhenti ya. Kepala kamu. Heboh banget. Bukan. Ikannya bukan yang ini. Nah, ini. Tuh. Sini dong. Kita ikannya udah dapat. Ayo, Wendy. Bawa ke sini dong ikannya. Dia mau beri prima. Mereka pun kaget. Mereka mendapatkan hasil tangkapannya. Wendy dan Ayu pun senang karena berhasil menangkap ikan. Sore, dapet ikan. Wendy mah jahat banget, Wendy. Wendy, muka orang ditarik-tarik. Kayak bocah ya, sampai girang banget orang kena. Coba dong jalan. Bapak, saya mau tanya. Bapak kan, anak-anak Bapak sudah menangkap saya. Ya. Kira-kira saya enaknya dimasak apa sih, Pak? Iya. Oh, kamu tuh enaknya masak oseng-oseng sampah deh. Saus tiram mau gak? Tos tiram. Oh, tos tiram tuh gimana sih, Bu? Semen Diapain? putih. Dicampur oli. Karena warnanya agak-agak hitam tuh. Dicampur sama spiritus. Spiritus boleh. Spiritus, terus dibakar pakai api, enak banget. Kenapa diginiin? Mas, Papa, ini banyak dagingnya, Pak. Pak, ini banyak daging. Akhirnya ikan tersebut pun mau dan mengikuti. Asal dengan syarat Wendy bisa memberikan informasi. Kira-kira apa? Biskuit yang pas untuk bisa diberikan di saat nanti hari Lebaran dan bulan puasa.
Kira-kira hampers yang cocok buat teman-teman aku hampers apa ya? Putri. Hai. Hai. Tos dulu kita biar nggak selek. Kenapa sih kamu? Kok kayak orang bingung gitu sih? Iya, aku tuh bingung banget, Kak. Aku mau cari hampers yang cocok untuk aku kasih ke teman-teman untuk lebaran nanti. Aduh, jangan bingung, Put. Tenang aja. Kan ada Hatari Biskuit. Khusus bulan Ramadan ini, Hatari ada kemasan kaleng yang cocok untuk berbagi dan untuk bingkisan lebaran. Nah, tuh, kemasannya juga higienis karena produk di dalamnya berbentuk sachet. Jadi nggak cepet melempem deh. Bentar. Tuh, nih salah satu contohnya. Tuh. Ada Hatari Assorted biskuit kaleng bulat. Tuh, isinya kayak gini. Seriusan, Kak? Iya, tuh lihat. Mau beli deh, Kak. Terus kalau mau beli di mana sih? Hatari mudah nyarinya, Put. Kamu bisa beli di toko-toko terdekat kayak supermarket, minimarket, dan juga di official e-commerce namanya ASW Foods Official. Dijamin harganya terjangkau karena Hatari selalu ada promo kemasan kaleng tapi kualitas enggak kaleng-kaleng. Yuk langsung aja pilih teman terbaikmu. Siapa lagi kalau bukan Hatari. Oh ya, buat manis yang ada di rumah, Hatari juga lagi bagi-bagi hadiah 1 juta rupiah untuk 1 orang pemenang. Kalau kita bilang Hatari Biskuit, jawabnya teman terbaik berbuat baik. Langsung aja kita telepon pemenangnya. Hatari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Dengan siapa di mana? Dengan Rudi Jakarta Barat. Nah, kemarin kan udah jawab di Instagram Hatari ya, Kak? Ya, betul. Nah, sekarang coba sebutin tagline Ramadan dari Hatari Biskuit. Ingat Ramadan, ingat Hatari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Cakep. Selamat ya, kamu mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Ingat Ramadan, ingat Hatari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Mami jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies, obrolan manis. Hii.